Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Halil Rabbani dengan NIM 1010924009. Saya dari Prodi Teknik Elektron. Nah, sekarang saya akan mengutas kembali materi-materi dari awal pertemuan hingga akhir pertemuan. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, teman-teman. Oke. Nah, pertama, kita akan membahas materi mengenai vektor. Nah, sebelum itu vektor jenis besaran. Besar, besaran itu terdiri dari dua ya di sini, berdasarkan arahnya. Jadi ada besaran vektor dan besaran skalar. Nah, besaran vektor itu adalah sesuatu yang memiliki arah dan besar. Jadi dia tuh punya nilai dan arah tujuan gitu. Kayak kecepatan, contohnya kecepatan, percepatan, gaya. Nah, sedangkan yang kedua itu besaran skalar. Nah, besaran skalar itu adalah sesuatu yang hanya dinyatakan dalam besaran saja, nilai. Jadi, cuma kita ketahui nilai aja, tanpa tahu arahnya. Jadi dia nggak ada arahnya gitu. Contohnya kayak waktu, volume, kelajuan, energi. Nah, itu. Nah, selanjutnya, ada teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang materi penjumlahan vektor. Nah, penjumlahan vektor itu kita menjumlahkan sebentar. Nah, perpindahan A ke B. Jadi dia nyambung gini. Nih. Jadi dia saling menyambung gitu. Kepala ini dengan ekor yang garis selanjutnya. Itu dihitung jadi penjumlahan tuh. Nah, caranya nih. Caranya menjumlahkan dua vektor dengan mempertemukan ujung vektor pertama dengan pangkal vektor kedua. Nah, ini itu aja. Jadi kita menjumlahkan misalnya vektor A memiliki nilai 8 dan vektor B memiliki nilai 6. Berapakah penjumlahan dari vektor tersebut? Nah, kita jumlahin aja. A jumlah sama dengan A ditambah B. Vektor A ditambah vektor B. Jadi jumlah vektor sama dengan 8 ditambah 6. Jadi jumlah vektor tadi hasilnya 14. Nah, begitu. Oke, kita lanjut ke nah, pengurangan vektor. Nah, untuk pengurangan vektor ini sama aja, cuman kepala dia atau ujungnya tuh berlawanan arah. Nah, ibarat gini. Nah, pangkalnya itu pangkal antara pangkal A dan pangkal B sama-sama bertemu. Ujung maksud. Sorry, ujung. Ujung A dan ujung B sama-sama bertemu. Bentrok gitu kepalanya. Sehingga menghasilkan minus. Nah, untuk pengurangan vektor, misalnya A kurang B dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari A plus min B. Vektor min B atau negatif dari vektor B adalah sebuah vektor yang besarnya sama dengan vektor B, tetapi arahnya berlawanan. Kayak gini, tuh ya teman-teman. Nah, kita, nah, untuk contoh vektor tadi ya teman-teman, kita bisa mencari dalam penerapannya, kita bisa mencari dengan percepatan kecepatan suatu benda. Nah, misalnya sebuah bus berlaju memiliki berangkat dari kota A ke kota B dengan jarak 8 kilometer. Waktu diperlukan untuk sampai ke kota B sebesar sebanyak 2 jam. Jadi, berapakah kecepatan yang digunakan untuk sampai ke kota B? Nah, jadi kita kalikin aja jarak dari ya, kita kalikan aja. Jadi 8 dikali 2. Jadi
kecepatan dari sebuah mobil untuk ke kota B dari jarak tempuh 8 kilometer dengan waktu 2 jam sama dengan 8 kali 2 hasilnya 16 kilometer per jam. Begitu. Yang dipahami? Ya. Oke, kita langsung ke materi selanjutnya aja ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang ke Nah, kita lanjut ke materi kedua. Ini gimana? Kinematika. Nah, jadi kinematika itu cabang fisika. Jadi dia membahas gerak benda untuk memperhatikan penyebab gerak benda itu. Jadi apa sih yang menyebabkan benda tersebut bergerak? Pengertian dari gerak tuh. Gerak itu sesuatu yang dikatakan bergerak bila dia bergerak terhadap kerangka acuan. Contohnya, nah, seseorang sedang duduk di atas mobil yang sedang bergerak terhadap bumi. Maka, bila menggunakan kerangka acuan bumi, orang itu dikatakan bergerak terhadap bumi. Tetapi, dia menggunakan kerangka acuan mobil, orang itu dikatakan diam terhadap mobil. Gitu. Jadi, misalnya kita naik mobil nih, tapi kita gunain acuan terhadap bumi. Nah, orang itu pasti dikatakan bergerak. Tapi, bila kita menggunakan acuan mobil, nah, pasti orang tersebut dikatakan diam karena ya dia kan duduk doang. Tadinya cuma mobilnya aja. Dia kan cuma ngikutin. Nah, kinematika tuh yang gerak pertama. Terdiri gerak satu dimensi. Ya, tadi dibagi jadi dua yaitu GLB dan GLBB. Nah, untuk yang gerak ini kita bahas di materi yang selanjutnya tuh. Dan ini adalah perpindahan. Nah, perpindahan itu termasuk vektor. Jadi, jarak itu termasuk skalar, panjang lintasan sesungguhnya. Contohnya benda bergerak dari A ke B 5 meter dan kembali ke A lagi. Ya, otomatis ya, kita tinggal jumlah aja. Karena kita bolak-balik dari A dulu ke B. Itu kan kita nyatain jaraknya, total jaraknya berapa sih gitu. Ya, berarti kita tambahin 5 meter ditambah 5 meter, udah 10 meter. Nah, ini contohnya. Gambar di bawah ini menyatakan koordinat dari posisi pada waktu sini, maaf. Nah, gerak di bawah ini menyatakan koordinat dari posisi bis pada waktu tertentu. Ini posisinya. Pada jam 7, dia pada berapakah kecepatan rata-rata dari jam 8 ke jam 9? Nah, kita lihat dulu nih, kecepatan rata-ratanya. Nah, pada jam 8 kita mendapatkan kecepatannya dengan jarak 8 kilometer per jam. 8 kilometer. Dan jam 9 ya pada tempuh jarak 130 kilometer. Nah, kita mencari kecepatan rata-ratanya tersebut dengan rumus P rata-rata sama dengan delta X ditambah delta T. Nanti delta X ini menyatakan jaraknya. Ya, jarak. Nah, sedangkan T ini menyatakan waktunya. Jadi kita kurangin aja eh, jarak pada jam ke 9 130 dikurangi jarak pada jam 8 100 per jam 9 dikurangi jam 8 sama dengan 30 per 1. Berarti kecepatan rata-ratanya 30 kilometer per jam. Itu. Nah, ini rumusnya. A rata-rata sama dengan V2 dikurang V1 per T
kurang T1 sama dengan delta V per delta T. Nah, gitu. Nah, ini gerak lurus beraturan, GLB. Kalau gerak lurus beraturan tuh, dia kecepatan bendanya pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap, tapi percepatannya nol. Gitu. Nah, bisa dilihat nih, nih X kayaknya konstan. Jadi, kecepatan lurusnya itu pada lintasan lurus, dia menggunakan kecepatan konstan dan kecepatannya nol. Nah, ini contohnya. Maaf, sorry. Dan untuk rumus mencari gerak lurus berubah beraturan, P sama dengan V0 ditambah A kali T untuk mencari kecepatan. Kalau gerak, nah untuk gerak lurus berubah beraturan, dia gerak lurus percepatannya itu tetap terhadap waktu. Posisi percepatannya konstan, sedangkan kecepatannya naik secara signifikan, bertambah, bertambah, bertambah. Nah, kita gunain contoh soal ini. Nah, contoh soalnya, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 27 kilometer per jam. Kemudian, mobil dipercepat dengan percepatan 2 meter, 2 meter per sekon. 2 meter per sekon kuadrat. Hitunglah kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh selama 5 detik setelah percepatan tersebut. Nah, jadi yang diketahui, kecepatan awal dari mobil tersebut adalah 27 kilometer per jam. Nah, untuk mencari kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh selama 5 detik, nah, kita ubah dulu nih, samain dulu sama percepatannya. Nah, kita ubah dari 70 kilometer per jam jadi meter per sekon. Nah, kan kilometer ke meter itu 1000 meter dikali 1000. Nah, per jam ke detik itu 3600. Jadi kita gini aja. Jadinya 27.000 meter per 3600 sekon. Jadinya 7,5 meter per sekon. Nah, untuk mencari X awalnya, jarak awal. Jadi, kan untuk jarak awalnya nol. Kan karena pada posisi mobil, yang sebuah mobil bergerak dengan jarak awal nol. Kemudian A-nya sama dengan percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk waktunya 5 sekon. Nah, selama 5 detik setelah percepatan. Nah, kecepatan mobil sama dengan V sama dengan V0, V awal ditambah kecepatan dikali waktu. Jadi 7,5 ditambah 2 kali 5 sama dengan 17,5 meter per sekon. Jadi untuk kecepatan mobilnya 17,5 meter per sekon. Nah, jarak yang ditempuh mobil. Nah, jarak yang ditempuh mobil, X untuk rumusnya, X sama dengan X awal, jarak awal ditambah eh, kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah percepatan dikali T kuadrat. Nah, hasilnya sama dengan kecepatan awalnya yang tadi 7,5 dikali 5 ditambah setengah kali 2 ditambah 5 kuadrat. Kita ini coret aja. 5 kali 5, 25. Ini 7,5 dikali 5 ditambah 25 hasilnya 62,5 meter kuadrat. Jadi gitu. Nah, oke. Selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya yang bagian oke. Oke, ini kinematika yang bagian kedua. Ini membahas tentang gerak dua dimensi.
gerak parabola dan gerak peluru atau gerak melingkar. Hmm, Teman-teman. Nah, tadi udah tahu ya, cari mencari kecepatan rata-rata itu kayak gimana. Ya, gitu. Oke. Nah, untuk mencari percepatan rata-rata ya sama. Kita menggunakan delta V per delta T. Begini. Kita langsung aja ke gerak parabola aja. Nah, gerak parabola. Nah, jadi gerak parabola itu gerakan yang bentuk parabola. Ya, seperti contohnya kita melempar bola basket ke dalam ringnya. Nah, nah, lintasan apa yang terbentuk? Ya, pasti lintasan yang berbentuk parabola. Jadi, ya, gerak parabola merupakan gerak pada bidang datar yang lintasannya berbentuk parabola. Nah, pada saat kita melempar bola basket itu, dia menunjukkan lintasan yang berbentuk melengkung, melengkung terhadap saat menyampai target yaitu ringnya tersebut. Nah, komponen gerak parabola. Jadi komponen gerak parabola tuh untuk mencari V awal kita menggunakan Vx. Jadi kita mencari mencari Vx di bawah ini kita menggunakan V0 cos delta. Sedangkan untuk mencari diagram atas kita menggunakan V0 sin. Jadi kita menggunakan sin untuk gerak. Kita, seperti ini ya. Kita mencari V dengan cos X untuk komponen terhadap X. Komponen X. Cos theta sedangkan. Nah, untuk mencari pada komponen X, percepatan yang digunakan nol, sedangkan di A, di Y, komponen Y, percepatannya itu min GT. G itu apa? G itu gaya gravitasi bumi. Nah, selanjutnya kita mengen- materi gerak melingkar. Jadi, apa sih gerak melingkar itu? Nah, gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran. Benda bisa bergerak karena memiliki percepatan arahnya. Jadi, arah benda melingkar itu dia gerak melingkar itu dia bisa berputar melingkar karena memiliki percepatan yang arahnya tuh ke pusat lingkaran. Jadi misalnya kita contoh dengan tali ya, tali kita pegang terus kita muter gitu. Nah, dia akan memutar. Nah, pusat itu di tengah gini, tengah lingkaran. Nah, begitu pula dengan ini dengan pors rotasi bumi. Nah, bulan tuh mengelilingi bumi dengan pusatnya kan bumi ya. Jadi yang digerakkan oleh gaya gravitasi. Nah, semakin ditarik-tarik, ya maka bulan itu akan berputar mengelilingi bumi. Nah, itu untuk mencari R-nya kita menggunakan, nah kita gambar dulu nih ini, cari jari-jarinya. RX kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, baik, misalnya kalau di soal kan pastinya X yang sudah diketahui, jadi ya kita tinggal cari aja per sehingga nanti menghasilkan R-nya segitu. Nah, untuk sudut menggunakan radian di mana tiga kan perputaran penuh dari lingkaran 360 derajat. Jadi 360 derajat itu sama dengan 2 pi rad. Nah, untuk omega ini sebutan yang percepatan sudut. Dan ini adalah alfa percepatan sudut juga. Jenis gerak melingkarnya. Gerak melingkar juga tuh terdiri dari dua seperti gerak lurus juga. Yaitu gerak
melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Nah, persamaan umumnya seperti ini. W sama dengan D D theta per D waktu. Ini D. Gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan itu apa sih? Nah, lintasan mempunyai arah yang tetap terhadap pusat. Nah, besar kecepatan tetap dan arah selalu menyinggung lintasan berubah. Jadi dia mutar, mutar, tapi dia menyinggung. Nah, seperti ini. Nah, ini rumusnya. P sama dengan ds per dt sama dengan F. Nah, ini sama dengan V. Nah, gerak melingkar berubah beraturan. Jadi, gerak melingkar berubah beraturan itu gerak meningkat dengan kecepatan berubah, baik arah maupun besarnya. Jadi, setiap waktu tuh dia pasti berubah. Setiap gerakan, saat gerakan. Nah, berubah, berubah, berubah. Nah, perubahan besar kecepatan singgung. Oke, materi selanjutnya. Kita lanjut aja ke materi selanjutnya. Materi. Oke, kinematika. Nah, untuk materi keempat, kita menjelaskan kinematika. Nah, dinamika, Mas. Sorry, sorry. Dinamika. Nah, dinamika. Nah, dinamika itu apa sih? Dinamika partikel adalah salah satu cabang mekanik klasik yang mempelajari tentang penyebab suatu gerak yang dialami oleh partikel atau benda yang dianggap sebagai partikel. Jadi dinamika ini berlaku pada massa relatif kecil, relatif besar seperti yang bukan atom, tapi dan kecepatan relatif kecil. Nah, tapi tidak mendekati kecepatan cahaya. Nah, ini itu dinamika partikel. Dia tidak tidak ada permasalahan titik tangkap gaya. Kalau dinamika benda tegar, letak titik tangkap gaya harus digambar dengan cepat. Waduh, salah sebut. Hukum Newton satu dan gaya. Nah, gaya itu apa sih? Nah, gaya itu tarikan atau dorongan yang bisa atau mengakibatkan benda itu bergerak. Nah, misalnya kita sebuah buku nih, kita dorong atau tarik nih. Nah, dia kan bergerak. Nah, itu gaya. Nah, gaya tuh jenis interaksi gaya itu kontak langsung, gaya sentuh atau gaya atas sentuh. Nah, gaya tersentuh itu kayak gaya normal, tegang tali, pegas. Nah, kalau gaya tersentuh gravitasi. Nah, kayak kita lempar ke atas sih, jatuh benda. Wah, itu tarikan dari bumi. Gaya pegas, gaya semu, gaya setengah, gaya normal, gaya gesek. Oh, gaya gesek. Nah, gaya yang mengakibatkan benda tuh bergesek, terhambat. Misalnya kita menggunakan memakai suatu kayak motor lah kita. Nah, kenapa motor tuh bisa berhenti dengan menggunakan kita menginjak rem? Nah, karena ada terjadi gesekan pada piring di bawah sehingga membuat roda pada motor itu perlahan-lahan berhenti akibat dari penahanan dari eh, suatu benda di bawah tadi. Nah, gaya gravitasi. Nah, untuk mencari berat, kita menggunakan W sama dengan M kali G. Dengan G itu percepatan gravitasi. M itu massa, yang normal. Yang normal itu dikatakan normal. Dia bergerak kiri mau kanan, ke atas, tegang kali.
Nah, kita masuk ke hukum inersia. Nah, hukum pertama Newton. Nah, jadi selama rusutan gaya yang bekerja pada suatu benda benar nol, maka benda tersebut akan selalu pada keadaannya, yaitu benda. Jadi ketika resultan gaya itu suatu benda itu nol, ya gaya benda akan selalu diam jika nggak ada tekanan atau suatu tindakan dari pihak luar. Jadi dia akan tetap nilainya segitu. Nah, rumus hukum Newton 2. Nah, percepatan pada suatu benda sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, ya dia ketika kita mendorong suatu buah buku eh, dengan apa? Dengan tangan kita. Nah, dia akan akan sebanding dengan gaya yang kita gunakan. Jadi kita menggunakan gaya 10 nih. Nah, kecepatannya ya pastinya ya sebanding dengan gaya yang kita keluarkan. Nah, untuk rumusnya, sigma F sama dengan M kali A. Nah, F itu adalah eh, gaya, sedangkan M adalah massa dan A adalah percepatan. Atau Newton 3. Nah, untuk Newton, Newton 3 itu jika dua benda berinteraksi, gaya yang dilakukan oleh benda pertama pada benda kedua sama dan berlawanan arah dengan gaya yang dilakukan oleh benda kedua pada benda pertama. Jadi, ketika kedua benda saling bertemu, tapi berlawanan arah, dia tuh benda yang lebih besar akan mendorong benda yang gayanya sedikit. Ketika nilainya gayanya sama, nah dia akan tetap sama kebentuk, tetap berhenti. Jadi kalau yang satu yang lebih besar, dan dia akan dorong sini, atau sebaliknya di sini. Nah, contoh, dua benda A dan B masing-masing bermassa 2 kilogram dan elang kilogram diikat dengan tali melalui sebuah katrol yang licin seperti gambar. Nah, mula-mula benda B ditahan kemudian dilepas. Jika G sama dengan M per S maka 2, maka percepatan benda B adalah pembahasan. Karena benda W lebih besar dari lebih berat dari benda A, maka benda B akan ke bawah dan benda B akan ke atas karena terjadinya penarikan dari benda B. Nah, gitu. Aduh, maaf. Pada benda A, kita mencari dulu nih persamaan sigma F sama dengan M kali A. Kita bisa membongkar F ini jadi T sama dengan W berat A sama dengan MA kan. Jadi untuk W-nya tadi sama dengan apa? Bentar, maaf ya, 20, untuk W-nya sama dengan 2 kilogram kan ibah ke gram. Bentar, maaf. Untuk W sama dengan 2 kilogram, 20 kali A dengan massa 2. Massanya 2 kilogram. Dapat nih hasilnya nih. Kita udah pembahasan untuk W gini. Jadi kita jumlahkan aja. WB min WA sama dengan massa A ditambah massa B kali kecepatan. Kurangin aja. Ya, sehingga A-nya percepatannya 5 meter per sekon. Nah, selanjutnya kita ke materi selanjutnya, teman-teman. Coba. Materi selanjutnya, dinamika partikel. Nah, ini membahas gaya gesek. Nah, gaya gesek itu apa sih? Nah, gaya gesek itu timbul ketika dua benda bersentuhan dan cenderung bergerak pada benda itu. Ya, jadi ketika benda itu bersentuhan, misalnya kita lihat,
bersentuhan dengan tembok nih. Nah, itu akan bergesek tuh. Atau enggak ban, kita mengerem. Nah, kenapa terjadi ban bisa berhenti? Karena dia digesek atau bersentuhan dengan tanah juga. Yang berarti kan benda perlahan-lahan berhenti. Dihambat oleh tanah. Oke. Nah, untuk gaya gesek itu dibagi jadi dua. Eh, Gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Nah, untuk gaya gesek statis itu gaya gesek yang me- menyebabkan benda diam. Gaya gesek kinetis, kinetik, gaya gesek yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bergerak relatif. Jadi kalau gaya gesek statis itu salah satu bendanya aja. Kalau kinetik, dia dua buah benda yang saling bergerak. Nah, sudah dia saling menghambat. Surut, gitu. Nah, ini. Nah, FK ini gaya gesek statis dan koefisien. Nah, ini FK-nya nih. Hmm. Jika benda ditarik dengan gaya F, dengan gaya F, tapi benda belum bergerak karena ada gaya gesek Fs melawan F. Nah, ini Fs ya. Nah, permukaan kasar, kinetik, bergerak. Kalau permukaannya itu kinetik itu bergerak seperti tadi dijelasin, saling berlawanan arah. Kalau statis, dia tuh kalau benda yang bawah permukaannya itu benda salah satu benda dia diam. Jadi contohnya tuh kalau contohnya seperti kita ada saat kita menggunakan sepatu buat bergerak di es. Nah, itu kan dasarnya permukaannya ini ya, nggak bergerak. Gitu. Kalau kinetis, nah saling bergerak. Misalnya kayak berjalan di ini, apa, buat olahraga lari. Namanya kalau nggak salah, pokoknya itu ya teman-teman. Lupa lagi aku. Ya, begitu. Oke, kita selanjutnya akan melanjutkan materi selanjutnya ya. Oke, kita lihat dulu materinya. Teman-teman, sabar-sabar. Terima kasih. Oke, materi selanjutnya adalah usaha dan energi. Aduh, nah, usaha. Usaha, apa sih usaha itu? Ya, usaha adalah suatu besaran yang kita tunjukkan tuh menunjukkan besar efek yang diakibatkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda dalam perpindahan tertentu. Misalnya nih, kita, wah, saat mobil kita macet nih, mogok gitu. Wah, gimana nih mobil kita mogok nih? Nah, kita mendorong mobil tuh. Nah, kayak dorong supaya usahakan, berarti kan kita usaha agar mobil tuh bisa berpindah tempat. Nah, kemudian mengangkat peti, memindahkan peti ke atas meja, begitu. Nah, nilai usaha. Nah, usaha yang bernilai positif atau negatif. Nah, untuk usaha yang jika positif itu usaha jika gaya dan perpindahan berarah sama. Nah, kita berarti dari angkat ke atas. Berarti itu berarah sama. Nah, negatif jika
gaya dan perpindahan berlawanan arah. Misalnya kayak apa ya? Katrol ya, kalau nggak salah. Mohon maaf ya kalau salah ya. Kita saat narik katrol, kan kita narik ke bawah ya, ke bawah lah. Nah, benda yang kita narik itu, dia bakalan ke atas. Nah, kayak itu. Nol jika tidak ada perpindahan. Nah, nol jika gaya dan perpindahan berbeda. Nah, ketika benda bergerak ke bawah. Nah, bergerak ke bawah. Oke. Saman umum yang digunakan. Untuk mencari sama umumnya, W sama dengan F kali delta S. W-nya itu ya berat berat ya. Untuk F adalah gaya dan S itu kalau nggak salah jarak atau panjang. Gitu. Set. Usaha oleh gaya konstan. Nah, konstan dia itu bergerak konstan ke atas. Nah, kita langsung ke contoh aja ya. Jangan energi, lanjut ke energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Bentuk dari energi, energi kinetik, potensial, panas, kimia, dan energi nuklir. Nah, energi itu adalah jadi kekuatan kita untuk melakukan usaha. Nah, misalnya nih, untuk melakukan usaha, apakah usaha itu bisa berpengaruh atau enggak? Ya, misalnya kita nih, kekuatan kita nih, energi kita yang kita miliki 20 lah. Nah, untuk sedangkan benda itu beratnya 10. Nah, otomatis benda tersebut bisa terdorong kan. Nah, misalnya kalau sama, nah pasti benda itu terdiam gitu. Nah, energi itu ya jenis energi. Energi kinetik. Nah, energi kinetik adalah energi yang tergantung dalam objek yang bergerak. Besar energi kinetik bergantung pada massa dan kecepatan. Untuk objek non-rivalistik tidak mendekati kecepatan, besarnya energi kinetik dapat dirumuskan sebagai energi kinetik. Rumusnya setengah kali mv kuadrat, dengan m adalah massa dan v itu adalah kecepatan. Ya, gitu. Satuan usaha dan energi. Nah, untuk gaya satuannya Newton, jarak pastinya meter, dan usaha joule. Ya, Nm itu sama dengan joule. Nah, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang terkandung dalam suatu sistem atau benda karena konfigurasi sistem tersebut atau karena posisi tersebut. Besar relatif sesuai dengan acuan titik nol yang terpilih. Contoh energi, contoh energi potensial gravitasi, EP gravitasi sama dengan M kali G kali A. Nah, pastinya gravitasi kan berhubungan dengan tinggi ya kan. Pastinya kita menggunakan tinggi juga. Nah, pasti juga massa dan juga karena gravitasi kita menggunakan percepatan gravitasi. Jadi untuk M itu sama dengan massa, G sama dengan gravitasi, dan H sama dengan tinggi. Usaha berdasarkan jenis gaya. Usaha oleh gaya konservatif. Jadi usaha konservatif oleh gaya konservatif itu tidak bergantung kepada lintasan diambil, hanya titik awal dan titik akhir. Nah, itu tidak bergantung lah pada lintasan yang lain. Jadi dia tuh hanya bergantung pada titik awal dan juga titik akhir. Jadi dia tidak mengubah energi mekanik sistem. Contohnya usaha oleh gaya gravitasi, gaya pegas dan jenisnya. Ya, hukum kekekalan energi.
itu mencari hukum kegeraran energi, hukum kegeraran mekanik. Nah, ini kita menggunakan rumus sigma energi awal sama dengan sigma energi akhir. Energi kinetik awal ditambah energi potential awal sama dengan energi kinetik akhir ditambah energi potensial akhir. Nah, ini berlaku pada sistem terisolasi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Jadi energi ini kekal itu. Jadi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan oleh manusia. Cuman dia hanya bentuk energinya aja yang berubah. Misalnya contohnya dari energi potensial ke energi kinetik, begitu pula sebaliknya. Nah, selanjutnya kita ke materi selanjutnya. Materi, nah, materi, oke, materi momentum dan impuls. Momentum. Momentum itu adalah suatu besaran vektor yang merepresentasikan keadaan gerak benda, ya, yaitu perkalian antara massa dan kecepatan benda. Ya, perkalian massa dan kecepatan, itu kan, yes. Momentum bisa disebut juga kemampuan tumbukan yang dimiliki oleh suatu benda. Jadi penumbukan dari benda. Ini mobil. Oke, selanjutnya. Momentum linear, sebuah partikel. Ini contoh. Sebuah partikel bermassa m yang bergerak dengan kecepatan v memiliki momentum linear p yang yang linear p yang merupakan perkalian antara percepatan partikel itu dengan massanya. Nah, untuk mencari itu momentumnya itu p sama dengan m kali v, dengan m sama dengan massa dan v adalah kecepatan. Bila kecepatannya dalam beberapa sumbu, maka momentum juga bisa diuraikan dalam sumbu-sumbu tersebut. Ya, seperti ini ya. MVX, bisa MVY atau MVZ. Ya, gitu. Nah, momentum dan hukum Newton. Jadi, eh, menurut kaitan dengan hukum Newton 2, resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan percepatan, ya, F, M kali M. F sama dengan D sama dengan dV per dt sama dengan dP per dt. Sehingga gaya juga bisa disebut sebagai perubahan momentum yang terjadi pada benda dalam selang waktu tertentu. Jadi momentum itu ibarat mempresentasi ibarat ini keadaan, cuman mempresentasikan keadaan benda sih. Jadi momen tumbukan jika suatu benda tuh mengalami tumbukan itu. Nah, definisi impuls. Jadi, impuls adalah suatu besaran yang menunjukkan efek dari gaya yang terjadi pada suatu benda dalam selang waktu tertentu. Jadi, efek dari gaya yang saat kita uh, gun- yang terjadi saat benda saat ben, pada benda pada waktu tertentu. Nah, kayak main baseball lah. Contohnya kayak gini lah. Ada efek dari benda itu saat kita memukul bola itu gimana sih? Gitu. Nah, secara sistematis simpul itu hasil gaya perkalian antar gaya dan waktu. Nah, tadi kalau momentum kan hasil perkalian dari massa dan kecepatan. Ini hasil kali dari gaya dan waktu. Momentum dan hukum Newton 2. Nah, seperti ini. Tumbukan dan elastis. Ini nah, ini nih tadi yang dikatakan. Tumbukan adalah interaksi. Dan tumbukan itu ah, sebenarnya itu interaksi antara dua benda yang berlangsung dalam selang waktu tertentu, biasanya sangat singkat, tiba-tiba gitu, singkat banget jadinya cet gitu, kayak tabrakan mobil kayak gini, atau enggak kayak tumbukan dari benda, kita memantulkan benda saat main bola basket kan. Kita memantulkan mendribble bola gitu. Nah, elastis adalah kecenderungan bahan, bahan padat untuk kembali ke bentuk atau posisi asli setelah terdeformasi. Kalau dicoba seperti karet ya. Karet kan ketika kita regangkan, nah berubah tuh bentuknya saat kita lepas ya. Nah, dia akan
kembali ke posisinya semula. Gitu. Ini. Nah, ini keadaan diam. Ketika kalau dia, nah untuk benda A, dia tuh diam ya. Ketika ditabrak oleh B, nah kecepatannya berapa? Nah, kecepatannya sesuai dengan kecepatan gabungan dari ini. Kurang kan? Nah, penyelesaian momentum sama dengan momentum total sistem sebelum pertumbukan. P sama dengan M1 kali V1 ditambah M2 kali V2. Nah, tadi kan kita ketahui M1-nya berapa? Nah, ada di sini. Nah, M1 nya berat 10.000 kilogram dan 24 meter per sekund kecepatannya. Oh, ini soalnya lebih. Nah, ini berapa kecepatan bersama mereka? Nah, ditambah 10 kilogram. M2-nya 10 kilogram. Dengan M2, eh, sampai beratnya sama. Dan V-nya tidak diketahui. Kedua gerbong menyatu dan bergerak dengan kecepatan sama. Misalnya V, P, turunan. Nah, menghasilkan ini 0, 10 kali 0, 10.000 kali 0, pastinya 0. Sampai 24 kali 10. Kedua gerbong. Kemudian P, P sama dengan ini. Nah, setelah itu kita P-nya tadi sudah dapat. Kita menggunakan ya, ini. Kita dibagiin aja. Nanti hasilnya dia 12 meter. Oke. Sekolah. Ya, itu saja. Nah, ini contohnya nih. Didorong cet gitu. Jadi pada saat mobilnya mendadak tur itu dikatakan impulsi atau momen. So, nah pastinya ketika kita mendorong dengan mobil yang ukuran mendorong mobil, nah pastinya truknya karena eh, massa dari truk itu lebih besar, otomatis kedorongnya tuh momentum pasti lebih sedikit kecil gitu. Sedangkan ketika kita menggunakan truk dengan menabrak sebuah mobil, pastinya akan terlempar lebih jauh daripada mobil yang menabrak truk tadi. Begitu. Oke, selanjutnya kita akan materi selanjutnya. Materi 10 mana? Ya, ini dinamika rotasi, pusat massa dan torsi dan kesetimbangan benda tegar. Nah, dinamika rotasi itu apa sih? Jadi, dinamika rotasi itu suatu suatu gerak benda melingkar yang dialami benda beserta penyebabnya. Pada dinamika rotasi, geometri benda sangat berpengaruh sehingga tidak bisa diabaikan. Nah, contohnya tuh kayak kincir angin, bisa juga katrol. Nah, itu kan berputar. Jadi berpengaruh juga sama apa tali pada katrol. Nah, kemudian eh ini apa namanya? Aku lupa namanya nih. Pokoknya di perayaan di Natal itu, di pasar malam. Kalian pernah ke pasar malam belum? Udah kan? Nah, itu seperti ini. Biang lala. Otomatis benda yang ini tempat duduk kita itu mesti ikutan. Ikutan. Itu bisa ya. Pusat massa. Nah, pusat massa itu titik tengah seluruh benda yang dianggap terkonsentrasi. Nah, kayak ini titik tengah kan. Nah, begini contohnya. Contoh persamaan pergerakan benda dari titik yang berbeda. Nah, misalnya kita lato-lato lah. Nah, nah begini, lato-lato, kita ini, set, set, set. Nah, pasti ini titik, titik, anu kan.
titik utamanya yang menyebabkan ya terjadinya pergantian musim. Semakin semakin lama pasti semakin berhenti ya. Lanjut. Kita lanjut selanjutnya ke torsi. Torsi. Mengapa orang berat biasanya seimbang dengan orang yang beratnya lebih besar? Beratnya kecil bisa seimbang. Nah, tahu nggak alasannya kenapa bisa seimbang? Nggak tahu kan? Sama. Karena torsi atau keduanya sama. Jadi ketika dimajukan, otomatis orang yang lebih besar maju. Nah, mereka akan mempunyai momen gaya yang sama. Sedangkan kalau orang yang dewasa duduk di pinggir, nah pasti anak ini akan naik ke atas. Ya, pastinya momen gaya berbeda torsinya. Nah, torsi apa sih pengertian dari torsi itu? Ya, jadi torsi itu adalah suatu besaran vektor yang menunjukkan kemampuan memberikan dorongan dalam gerak rotasi pada suatu benda. Nah, pasti dia tuh memberikan dorongan baik ke atas, ke bawah, kiri, kanan yang boleh. Berikan dorongan baik. Contohnya tadi permainan juga cuki tadi seperti ini. Penerapan. Nah, besarnya torsi. Nah, besar torsi itu dia bergantung pada gaya. Nah, ketika gayanya lebih besar, maka seperti gocak tadi, jungkit tadi. Nah, ketika gaya yang sebelah kanan lebih besar, maka gaya yang lebih kecil akan naik ke atas, yang dititik beratkan pada gaya yang lebih besar. Nah, ya, ibarat nih anak kecil nih yang sebelah kiri. Nah, orang dewasa sebelah kanan kan pastinya lebih berat yang orang dewasa kan. Ketika ada juga cukit orang dewasa menaiki sebelah kanan, set, nah pastinya anak yang lebih kecil ini akan naik ke atas gitu. Oke, kesetimbangan benda tegar. Secara kesetimbangan berat tegar, benda tegar, kesetimbangan translasi. Masa tidak bergerak meskipun saja ujung-ujungnya berputar dengan sigma F-nya sama dengan nol. Setimbang rotasi, tidak ada perputaran, meskipun mungkin saja benda bergerak terus. Bila disebut kondisi setimbang, berarti kedua syarat harus terpenuhi. Oke, saya kurang tahu. Oke, oke guys, selanjutnya kita akan membahas materi selanjutnya ya guys ya. Oke, ya, nah ini. Oke, dinamika rotasi part kedua. Jadi, nah ini. Nah, berkaitan dengan ini, momen inersia, gerak sudut tegak, dan momentum sudut. Bisa. Nah, momen inersia adalah suatu besaran skalar yang menunjukkan kesukaran atau kelembaman benda untuk bergerak rotasi. Jadi, eh, ketidakmampuan benda untuk bergerak rotasi. Nah, bisa dipengaruhi apa saja? Eh, Semakin besarnya suatu benda atau bentuknya yang tidak memungkinkan untuk bergerak secara rotasi. Ya. Semakin besar momen inersia, artinya semakin sulit benda tersebut untuk bisa berputar. Ya. Pokoknya semakin besarnya momen inersia itu membuat sulitnya benda itu bergerak. Nah, misalnya, nah benda nih bulat, walaupun bulat, tapi momen inersianya besar, dia akan sulit untuk bergerak, berrotasi, berputar. Nah, oke, secara sistematis, momen inersia didefinisikan sebagai jumlah perkalian dari massa. Setiap
partikel dan kuadrat jarak masing-masing dari sumbu. Nah, rumusnya ini, I sama dengan M1 kali R1 kuadrat. Begitupun seterusnya sampai mau sampai M3 R3. Nah, kalau dia mempunyai massa substan R2-nya aja, ya udah kita hitungin sampai sini aja. Jika memiliki dua buah benda, nah kita bisa sampai sini ataupun tiga kayak gitu. Nah, itu dikatakan momen inersia. Nah, M massa dari partikel tersebut, sedangkan R adalah jari-jari atau jarak partikelnya. Nah, ini rumus yang kita gunakan nanti untuk momen inersia dalam berbagai bentuk. Misalnya bentuk apa nih? Truk center apa ya? Dengan menggunakan rumus MR kuadrat. Nah, yang sering kita pakai yang kemarin ya. Nah, kemarin ini sepertiga ML kuadrat. Itu ini untuk tabung ya. Eh, yang ini for selanjutnya ini contoh. Dapat buat tegak jari-jari dapat diabaikan pada sudut eh, halangi jalannya. Sudut persegi panjang dengan ukuran 250 cm dikali 120 cm seperti pada gambar. Nah, ini gambarnya teman. Keempat benda tersebut dihubungkan dengan batang yang sangat ringan atau massa dapat diberikan. Tentukan momen inersia sistem jika diputar pada sumbu melalui titik nol, titik O. Nah, ini sepanjang garis AB, garis AB. Oke. Nah, diketahui tadi M1-nya 2 kilogram, 2 kilogram. M2 3 kilogram, M3 4 kilogram, dan M4 5 kilogram. Dari sini 2, 3. Nah, yang pertama, sumbu putar melalui titik nol. Nah, karena R1 itu sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan 4 sama dengan R. Jadi, kita mau menghitung panjang ini dari sini dan panjang ini dari ke sini. Nah, karena kita melalui ini kan, perhubungannya dari ini, otomatis ini ke sini, ini ke setengahnya. R sama dengan akar 0,6 kuadrat ditambah 1,25 kuadrat sama dengan 1,39 meter. Karena batang penghubung saat ini kan, maka momen inersinya adalah sama dengan R sama dengan R kuadrat dalam kurung M1 tambah M2 tambah M3 tambah 4. Jadi 1,39 kuadrat ditambah dikali 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Sama dengan 227 kilogram meter persegi. Nah, sumbu putar sepanjang garis AB. Karena jadi yang didapat R-nya berapa tadi? R-nya 0,6. Karena bisa dilihat pada gambar. Jarak ini ke sini 0,6 meter. Nah, jadi didapat momen inersi AB sama dengan R kuadrat tambah M1 tambah M2 tambah M3 tambah 4. 0,6 kuadrat tambah 2 tambah dikali tambah dikali 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Hasilnya 5,04 kilogram meter persegi. Oh, banyak. Dalil sumbu senjata mengatakan bahwa Malaysia pada suatu sumbu yang paralel dan berjarak D dari sumbu yang melalui pusat massa dinyatakan inersia sama ICM ditambah MD kuadrat. Nah, ini sama dengan momen inersia pasti. ICM itu momen inersia pada sumbu putar di pusat massa. Kalau M itu massa benda tegar. Dan D adalah jarak sumbu putar baru ke pusat massa. Oke.
Nah, kedua, gerak benda tegar. Pertimbangan gaya F pada benda tegar yang bebas berputar pada poros melihat titik nol. Oh, sini. Benda tegar itu berputar berlawanan arus jam dan dihasilkan oleh torsi. Gitu. Ya berputarnya jadi dia tuh lurus nih. Kan jarum jam pasti ke kanan. Dia berputar berlawanan. Nah, ini dan dihasilkan oleh torsi. Itu. Nah, untuk rumusnya kita menggunakan ya dia punya Newton 2 F1 sama dengan M kali A dan A sama dengan A kali D untuk percepatannya ya, itu kan total. Nah, sedangkan untuk rumus pada total torsi dirumuskan sigma torsi sama dengan M kali R kali A kuadrat M kali R kuadrat dikali A. Nah, ini alfa. Kita lanjut. Energi kinetik rotasi. Apa sih energi kinetik rotasi? Energi kinetik rotasi itu setiap partikel dalam benda tegar berotasi dengan pusat O. Nah, ya, setiap benda itu berpusatnya pada sini. Pasti. Nah, untuk rumusnya, EK R sama dengan setengah kali to- inersia omega kuadrat kali omega kuadrat. Nah, ini nih. Nah, kalau entrasi pastinya mv kuadrat. Sedangkan energi kinetik rotasi setengah kali I kali omega kuadrat. Ya, pastinya sama dengan I, W sama dengan V, omega sama dengan V pasti dan inersia pasti sama dengan perhubungan. Oke, oke. Oke, kita lanjut. Nah, untuk contoh soalnya nih, momen sudut area. Nah, momen sudut itu apa sih? Nah, momen sudut adalah suatu besaran vektor yang menunjukkan kondisi benda dalam gerak melingkar. Nah, kita tuh melihat kondisinya apakah benda itu gimana dalam gerak melingkar. Nah, secara sistematis dia merupakan perkalian antara kecepatan sudut suatu benda dan momen inersia. Nah, ini rumusnya nih. L sama dengan I kali omega. Dengan analognya namanya. Ah, dasarnya. P kali N kali V. L itu apa? L itu momentum sudut, I itu inersia, dan W pastinya kecepatan sudut. Oke. Nah, satuan SI dari momen sudut adalah Kg M kuadrat per S. Nih, ini mau hubungan-hubungan nih, hubungan antara momentum sudut dengan sudut L dengan momentum linear. Nah, begini. Nah, rumusnya L sama dengan R kali P. Nah, hukum kedua. Nah, dia berhubungan juga nih dengan hukum kedua Newton dalam hal momentum linear. Jadi, sigma F sama dengan F net sama dengan dP per dt. Nah, begitu juga dengan prinsip kekalahan momentum. Jadi, prinsip kekalahan momentum itu menyatakan total momentum sudut suatu sistem dengan sumbu rotasi itu konstan. Dia tuh tetap berjalan i gitu, konstan lah, tetap lah gitu. Jika tidak ada torsi dari luar, jadi jika tidak ada gangguan tuh dari luar, dia akan konstan, tetap konstan gitu. Nah, untuk rumusnya, tadi. Nah, untuk rumusnya bisa. Nah,
W kali omega nah konstan jika R sigma torsinya nol. Tuh. Nah, ini contoh. Cakram kayu 200 kg dengan jari-jari 3 meter berputar dengan kecepatan sudut 4 rad per sekon dengan sudut rotasi ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, sudutnya ini. Kantung pasir seberat 50 kg jatuh ke tepian cakram kayu. Hitung sebuah kecepatan sudut sistem setelah kantong pasir jatuh pada cakram. B. Energi kinetik rotasi awal dan akhir dari sistem. Mengapa energi kinetik rotasi tidak sama? Nah, gitu. Lanjut. Tiga, tiga. Oke. Nah, solusinya untuk R-nya tadi 33 meter dan omega awal itu 4 rad per second. Nah, untuk MK-nya sama dengan 100 kilogram dan MP-nya sama dengan 50 kilogram. Nah, yang pertama tadi mencari momen inersia piringan kayu. Nah, kita menggunakan rumus setengah MK R kuadrat. Jadi tinggal hitung aja, masukin aja. MK-nya tadi berapa? 200 kilogram. Nah, untuk R-nya sama dengan 3 kuadrat. Nah, hasilnya mendapatkan 900 kilogram kilogram meter kuadrat. Nah, momen inersia kantong plastik IP sama dengan MP R kuadrat. Ya, sehingga menghasilkan 50 kali 3 pangkat 2. Ya, EP-nya IP-nya, inersia IP-nya sama dengan 450 kilogram meter kuadrat. Nah, gitu. Eh, B. Energi kinetik awal, rotasi. Kinetik rotasi awal. Nah, kita menggunakan rumus EK setengah IK W W0 kuadrat sama dengan setengah kali 900 kali 4 kuadrat. Nah, menghasilkan 7.200 joule. Nah, untuk rotasi akhirnya setengah setengah dikali IK ditambah I W kuadrat. Nah, menghasilkan setengah kali 1.300 dikali 2,67 kuadrat. Sehingga hasilnya 4.812 joule. Sehingga EKI bukan bukan EKF. Hal ini terjadi karena energi hilang dalam bentuk panas dari gesekan antara permukaan dari cakram dengan kantong pasir. Jadi, kenapa? Karena saat saat gesekan antara permukaan cakram dan kantong pasir, eh, energinya, energi itu hilang dalam bentuk panas. Jadi, ketika lama-lama bergesek nih, dia akan lama-lama memanas dan menyumbling gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya. Osilasi. Nah, aduh, aduh, aduh. Nah, osilasi. Nah, osilasi apa sih? Nah, osilasi itu adalah gerak bolak-balik yang di sekitar titik keseimbangannya. Misalnya kita punya apa ya? Kamu tahu nggak? Jam jam dulu tuh yang dipegang tapi mempunyai rantai. Nah, buat hipnotis lah begitu. Nah, ketika kita gerakan lepaskan dari titik sini di atas ini, nah dia kan akan mengakibatkan gerak bolak-balik kan, gitu. Nah, begitu juga dengan ayunan. Nah, itu tuh. Nah, getaran terjadi karena adanya gaya pemulihan yang menimbulkan percepatan yang arahnya berlawanan dengan posisi benda. Nah, karakteristik getaran adalah gerak bersifat periodik. Contohnya ayunan, pegas, gempa, pitasoran, dan lain-lain. Besaran-besaran pada getaran belah. Nah, jadi besarannya tuh seperti amplitudo. Nah, amplitudo itu adalah simpangan maksimum dari kesetimbangan. Ini, simpangan tertingginya. Nah, kayak gini. Set, gitu. Paling titik tertinggi lah. Periode. Periode itu adalah waktu bagi benda untuk melakukan satu kali getaran penuh. Nah, satu kali getaran penuh itu gimana? Nah, dia tuh tanda tanya seperti ini.
naik satu gunung, turun curam. Nah, itu hitungan satu kali getaran. Nah, frekuensi, banyak getaran tiap detik. Nah, banyak getarannya. Itu berapa detik sih per detik itu berapa? Kecepatan sudut. Nah, 2pi, 2pi per T. Persamaan simpangan. Nah, persamaan simpangannya X T sama dengan A cos omega T ditambah, bisa ditambah, ini kalau nggak salah, ini ya, persamaan kecepatan sudut ya. Bukan, kalau nggak salah, ini torsinya kalau nggak salah. Sudut, ya sudut. Ada banyak ya sebenarnya. Nah, begini nih contohnya nih. Set, set. Itu hitungannya satu kali getaran, satu kali periode. Nah, kalau ini sama aja. Itu. Nah, energi osilasi harmonik. Simpangan XT sama dengan A cos WT ditambah sudut kecepatan apa ya, lupa aku. Omega apa? Beta alfa apa itu. Nah, getaran pada pegas. Nah, getaran pada pegas ini massa yang dihubungkan pada pegas. Nah, seperti gambar di sampingnya. Nih, pegasnya ini pegasnya ya, dihubungkan. Set. Pegas ditarik ke kanan menggunakan gaya F. Ditarik nih ke kanan. Set. Pegas memberi reaksi ke kaki sebesar Fs. Nih, reaksinya aja di sini ya. Jadi dia merenggang itu. Pegas memberi hukum aksi reaksi. Nah, dia pegas sama dengan Fx sama dengan Fs sama dengan M kali Ax. Jika gaya tarik tidak melampaui batas elastis pegas, pertambahan panjang pertambahan panjang pegas X sebanding dengan gaya tariknya. Nah, jadi pertambah panjangnya sebanding dengan gaya tarik. Jadi tergantung gaya tariknya seberapa panjang itu menghasilkan panjang. Nah, sekarang kita ke soal aja ya. Ada soal Bandul gitu contohnya ya teman-teman. Ada soal. Eh, hmm, bos, yang saya pahami segitu ya menurut saya gitu. Jadi kita lanjut aja ke dari selanjutnya. Oke. Hmm. Nah, ini adalah gelombang terakhir ya ini. Nah, gelombang apa sih gelombang itu? Jadi gelombang itu adalah, nah, getaran yang melambat. Jadi ketika kita meniup pastinya ada getar, kayak gempa lah. Ya pastinya ada getaran kan. Nah, getaran itu pasti ada gelombangnya. Gelombang itu yang gelombang tuh itu getaran melambat. Kayak contohnya eh, anu ya, gelombang air ya. Nah, dia tuh bergerak ya merambat. Nah, berdasarkan mediumnya ada dua jenis gelombang. Nah, gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Sebenarnya banyak sih jenis gelombang. Gelombang air, gelombang bunyi, gelombang tali. Nah, ketika kita menggerakkan tali, dia akan membentuk ini kan, bukit dan lembah.
Nah, seperti itu contohnya. Nah, kayak gelombang akan membentuk gelombang kayak gelombang air. Nah, terus jenis gelombang berdasar dimensi. Gelombang dimensias tuh. Gelombang yang berjalar dalam garis lurus, contohnya gelombang tali. Nah, itu menjalar lurus. Panjang gelombang adalah jarak antara puncak berurutan. Nah, dia tuh berurutan dari tinggi, besar, naik, lurus, sampai habis. Nah, gelombang dua dimensi. Nah, contohnya gelombang lingkaran pada permukaan air dalam tangki riak, gelombang garis. Nah, oh ya, ketika kita teteskan tuh, dia akan menjalar membentuk gelombang yang banyak kan. Nah, ini contohnya. Nah, gelombang ketiga. Biasanya gelombang yang menjalar ke semua, yang ini gelombang dua ya. Ini contohnya. Dimensi itu gelombang lingkaran pada permukaan air dalam tangki riak, gelombang garis. Nah, saya ini permukaan. Kalau gelombang ini, gelombang ketiga ini biasanya gelombang menjalar ke semua arah. Nah, ini contohnya nih. Nah, kayak ini juga. Nah, tahu kan di film Naruto kalian tahu Pain nggak? Nah, ada kekuatan gitu yang mereka yang membuat dia tuh mendorong semua lawannya ke segala arah gitu. Biasanya gelombang yang menjalar ke semua arah. Contohnya gelombang bunyi menjalar di udara dan cahaya. Nah, jadi panjang gelombang itu adalah jarak antara puncak-puncak berurutan yang merupakan permukaan-permukaan bola yang konsentrik. Permukaan-permukaan bola ini adalah muka gelombang. Eh, Jenis gelombang berdasarkan arahnya. Nah, berdasarkan arah getar dan arah rambat ada dua jenis gelombang, yaitu gelombang longitudinal, arah getarnya searah gitu, searah dengan, aduh, maaf, searah dengan arah rambatnya. Misalnya kalau dia gini, ya pasti gitu kan. Gelombang transversal, transversal, arah getar dan rambatnya tegak lurus. Jadi dia tuh tegak lurus gini, nggak kayak gelombang longitudinal. Nah, biasanya kita dalam praktek mau apa kita menggunakan gelombang longitudinal. Besaran gelombang sama seperti tadi oscillasi. Besarannya, getarnya, seperti amplitudo, frekuensi, periode, dan lain-lain. Panjang gelombang sama dengan jarak satu gelombang, yaitu antara dua titik pada gelombang yang berlaku identik. Nah, ini, ini berlakunya identik karena sama-sama naik. Ini hitungannya satu gelombang. Nah, set, set, gitu. Cepat terbang gelombang. Nah, cepat apa ya? Kecepatan dia menjalar dalam dalam berapa waktu itu dia dalam semenit itu atau sedetik lah. Berapa sih? Berapa kilometer sih jarak yang dapat dia rambat gitu? Tapi gitu. Itu sama. Nah, untuk mencari rumus ini kita menggunakan ini. Nah, ini untuk simpangan untuk gelombang menjalar ke kiri dan gelombang menjalar ke kanan. Kita menggunakan. Oke. Hubungan antara besaran gelombang. Nah, rumus untuk mencari kecepatannya pasti ini ya. V sama dengan omega K per K. Untuk mencari K, 2pi per amplitudo. Nah, ini rumus-rumus yang digunakan untuk mencari T, periodenya, omega. Dan bisa juga kita menggunakan ini. Tergantung keadaannya gitu. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, dapatan gelombang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat. Nah, ini kan ini bisa dilihat hambatannya dari sini. Set, ini lebih kecil, kurang rapat. Medium yang lebih rapat. Set. Nah, dua, daya dan intensitas bunyi. Jika sumber titik memancarkan gelombang secara seragam ke semua arah, energi pada jarak R dari sumber akan
terdistribusi secara seragam pada kulit bola berjari-jari R dan luas 4 PR. Jika P adalah daya yang dipancarkan sumber, yaitu energi persatuan waktu, maka I sama dengan P per A. Nah, intensitas dari sumber bunyi. Intensitas berubah sebagai setengah R kuadrat. Ini adalah hubungan inverse Coulomb. Nah, ini gunakan rumus ini membandingkannya. Jenis intensi gelombang bunyi. Jadi jenisnya itu pertama ambang pendengaran. Jadi bunyi terendah yang bisa didengar manusia. Jadi bunyi yang bisa didengar. Mungkin kemungkinan kecil banget. Jadi kemungkinan untuk didengar tuh ya kecil, sedikit lah. Kadang ada yang kedengar. Nah, sekitar 1 kali 10⁻¹² W per M per kuadrat. Nah, yang kedua, ambang rasa sakit. Bunyi terkeras yang masih bisa ditoleransi manusia sekitar 1 W/m² kuadrat. Ini yang masih bisa dengar lu misalnya kayak suara apa ya? Mungkin, maaf ya, koleksi ya kalau salah. Mungkin kayak seperti suara toa yang didekatkan di telinga. Nah, itu masih terkeras, masih ditoleransi. Nah, telinga adalah detektor yang sensitif terhadap gelombang bunyi. Jadi kalau semakin am- eh, intensitas gelombang bunyi itu besar ya, sangat besar, kemungkinan membuat yang tidak bisa ditampung oleh ditoleransi oleh telinga manusia, kemungkinan gelendang telinga manusia itu akan roboh. Gitu. Nah, bunyi yang dapat didengar dalam jangkauan pendengaran telinga manusia normalnya itu antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Terus gelombang infrasonik frekuensinya di bawah 20 Hz. Nah, biasanya suara jangkrik dan lain-lain. Kalau ultrasonik frekuensi di atas 20.000 Hz. Ini biasanya digunakan kalau nggak salah kelelawar ya. Atau enggak apa ya, lupa. Ya untuk mencari. Itu sih menggunakan apa namanya hewan-hewan yang bergerak dengan mengandalkan telinganya gitu, pendengaran. Aplikasi dari gelombang ultrasonik dapat digunakan untuk menghasilkan gambar dari benda kecil secara lebih luas, digunakan sebagai alat diagnosa dan pengobatan di bidang medis. Misalnya apa ya? Penggunaannya tuh ultrasonic flow meter untuk mengukur aliran darah, terus menggunakan alat piezoelectric yang dapat mengubah energi listrik menjadi elektromekanik kebalikannya. Ultrasound untuk mengamati bunyi di dalam kandungan, wah ini bisa dan lain sebagainya. Difraksi, aduh, difraksi. Suatu gelombang melewati suatu celah. Jika lebarnya kurang dari amplitudo, maka terjadi difraksi. Saat nah, jika lebarnya tuh, nah, celahnya kurang dari amplitudo, dia akan terjadi difraksi. Nah, saat difraksi terjadi, dia tuh arah penjalarannya dan bentuk gelombangnya dapat berubah. Dan jika lebar celahnya sangat kecil, maka di sekitar celah-celah seolah-olah ada sumber titik pada pada celah tersebut sehingga dapat menjadi sumber gelombang baru. Nah, begitu. Oke. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Ternyata saya kurang paham. Oke, ya namanya juga manusia. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.